Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan mantan Kepala PVMBG yang dikenal sebagai ahli geologi. Ada Pak Surono atau Mbah Rono. Selamat malam, Mbah Rono. Selamat malam, Mbak Sylvia. Selamat Mbah malam Rono. para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Baik, Mbah Rono, dari data-data yang kita dapatkan sejauh ini soal bagaimana terjadi awan panas guguran di Gunung Semeru, kemudian hujan abu vulkanik dan sebagainya, apakah ini memang menjadi karakteristik dari Gunung Merapi, Gunung Semeru? Saya kira sudah sering terjadi ya. Semeru kan kalau cuma letusan gas dan asap itu dalam kondisi biasa juga puluhan bisa mencapai puluhan kali seharinya ya. Tetapi pembentukan kubah lava juga menerus, dan bila mana kubah lava volumenya besar dan labil, gugur sudah pasti, ya kan? Namun yang tidak bisa diketahui kapan gugurnya, berapa volume kubah lavanya, dan berapa intensitas awan panasnya. Walaupun arah awan panas sebetulnya sudah dapat diketahui, biasanya masuk ke arah Kobokan, arah besuk Kobokan dari Sungai Kobokan itu, yang memang banyak masyarakat tertarik ke arah sana karena endapan awan panas ini kan menjadi pasir nomor satu atau emas hitam nomor satu ya untuk bahan bangunan gitu ya, Mbak Sylvia. Oke, jadi memang sebetulnya sudah biasa ya Pak, sehari-hari juga mengeluarkan. Tapi kalau kita lihat dari yang terjadi hari ini Pak, apakah ada pemicunya sehingga akhirnya mengeluarkan letusan atau erupsi? Yang pertama adalah kubah lavanya saya kira cukup besar volumenya, ya kan. Kemudian curah hujan yang kemungkinan tinggi di atas puncak sana, ya kan, membuat ya panas, ya tiba-tiba kena dingin. Ada terjadi ketidakstabilan daripada kubahnya. Kubah lava ini kemudian gugur dan terjadi awan panas guguran. Dan awan panas guguran ini ya arahnya udah jelas ya, langganannya ke arah sana, dan desa Kobokan mesti kena. Kemungkinan awan panas juga kemungkinan besar adalah masuk ke besuk Kobokan. Pemicu yang sekarang harus super hati-hati adalah karena musim hujan masih berlangsung terus, dan curah hujan ini bisa memicu lahar hujan dari endapan awan panas di besuk Kobokan. Hindari. Oke, jadi besuk Kobokan. Cuaca hujan itu bisa memperparah keadaan begitu ya Pak? Sangat, apalagi sekarang ya dengan abu vulkanik bercampur curah hujan bisa menempel di kabel-kabel listrik, itu mesti dimatikan, bukan mati tapi dimatikan dengan kehati-hatian gitu kan. Kemudian menambah berat juga kalau dia nempel di daun pepohonan, bisa pohon pada tumbang. Kalau dia di atap rumah cukup tebal abunya ditambah air hujan, itu berat. Jadi bila daya dukung atau konstruksi rumah tidak bagus bisa menjadi ambruk, ya kan? Dan abu tebal ini bisa dalam arah tertentu, misalnya arah selatan dalam jarak 5 km bisa tebal nih di mana-mana, ya kan? Dengan bercampur air sangat berbahaya untuk kendaraan itu, ya kan? Harus hati-hati gitu. Utamanya adalah jangan coba-coba mendekat di sekitar besuk Kobokan. Itu sangat dihindari ya. Besuk Kobokan ya Pak. Oke. Baik. Mbak Rono, tadi kalau kita lihat dari kepekatan abu ya Pak yang terlihat, tapi meskipun kalau secara awam kami melihat itu sudah sangat pekat, namun status dari Gunung Semeru saat ini masih dinyatakan di level 2 waspada. Apakah memang ukurannya seperti apa sih Pak untuk menyatakan ini sudah harus dinaikkan statusnya meskipun erupsi terjadi? Apakah memang tidak perlu menaikkan statusnya atau bagaimana Pak? Status itu bukan untuk meramalkan kapan dan berapa besar terjadinya letusan atau guguran kubah lava, tetapi adalah hak gunung api untuk menyandang status tersebut dan hak masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika aktivitas gunung tersebut bertindak, ya kan, bertindak seperti statusnya, ya kan. Jadi bahwa waspada itu karena memang keseharian Semeru ada letusan gas, uap, ya kan.
dan letusan asap, ya kan, dan berpotensi, ya kan, terjadi awan panas, terjadi guguran kubah yang pasti itu terjadi karena pembentukan kubah terus berlangsung. Namun yang bisa tidak diketahui adalah kapan dan berapa besarnya. Oleh karena itu, status waspada itu ya pas. Karena bukan untuk meramalkan kapan terjadi guguran. Ya kan? Kapan terjadi guguran. Itu saja. Bahwa arahnya kan sudah jelas. Ya kan? Tidak pernah berpindah ke arah situ terus. Kalau terjadi guguran awan kubah lava dan diikuti oleh awan panas guguran. Ya kan? Yang penting masyarakat adalah berhati-hati. Apalagi sekarang musim hujan ya. Berhati-hati beraktivitas di bantaran dan di dalam sungai Besukobokan. Karena dengan atau tanpa awan panas guguran tadi, lahar itu bisa terjadi setiap saat di Besukobokan itu. Terutama kalau hujan di puncak, itu ya masyarakat harus hati-hati. Kadang-kadang kalau gunung itu tertutup kabut, kan tidak tahu hujan di puncak. Yang tahu-tahu ada lahar datang. Apalagi kalau disertai awan panas guguran. Itu saja. Oke. Mbak Rono, meskipun kita tidak tahu kapan ini akan meletusnya, tapi apakah kita bisa membaca, mempelajari tanda-tanda sebelumnya, Pak? Tadi disebutkan pada sehari sebelumnya, pada malam hari terdengar dentuman, kemudian pada pukul 13.30 terjadi awan panas guguran. Apakah bisa kita baca dari tanda-tanda seperti ini? Ya, kalau dentuman sih Semeru ya sering juga gitu ya. Tetapi ini kan sesuatu yang gugur setiap saat itu bisa terjadi gitu, ya kan? Kan kubah lava ini selalu dibentuk lama-lama besar, dan ini sifatnya labil. Dan sekarang musim hujan, ya kan? Salah satu yang bertanggung jawab adalah air hujan itu juga, ya kan? Di samping memang kondisinya labil gitu kan. Jelas itu akan gugur, udah pasti sering terjadi. Kalau gugurannya kecil ya nggak pernah ada awan panas guguran. Namun dengan volume kubah lava yang gugur dengan volume besar ya awan panas guguran terjadi gitu loh. Jadi kalau tanda-tanda itu jelas selalu ada, makanya dia diwaspada itu karena memang ada tanda-tanda aktivitas, ya kan? Itu, ya kan? Tetapi kapan terjadinya itu yang memang tidak bisa diramalkan dengan ilmu dan teknologi apa sampai sekarang. Oke, kalau tidak bisa diramalkan Pak, berarti langkah mitigasinya itu sudah harus dipersiapkan dengan sangat baik. Kalau yang Mbak Rono lihat, harus meletuskan erupsinya sudah juga terjadi tahun lalu sudah terjadi. Kalau kita bandingkan dengan tahun ini, sejauh ini pengamatan Mbak Rono, apakah proses evakuasi mitigasi bencana dari pemerintah daerah setempat itu sudah lebih baik kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Pak? Sebetulnya masyarakat pemerintah daerah itu kan sudah siap dari dulu gitu loh, ya kan. Tetapi kan tidak bisa, ya kan, mengasuh masyarakatnya yang main follow the lahar itu. Jadi masyarakat itu mengikuti di mana lahar itu ada, karena itu adalah rizki mereka, ya kan. Tetapi yang harus dilakukan oleh masyarakat sekarang musim hujan harus berbeda perilakunya, ya kan, berbeda perilakunya dibanding pada musim-musim kemarau. Apalagi pasti Semeru itu membentuk kubah lava yang setiap saat bisa gugur dan masuk ke Besukobokan itu. Ya, yang harus beradaptasi dalam mitigasi itu kan masyarakatnya, bukan gunungnya. Ya memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan manakala ada daya tarik ekonomi di sana. Saya tidak bisa memaksa untuk tidak sama sekali tidak boleh beraktivitas di Besukobokan, ya kan? Paling tidak pada saat sekarang ini sampai beberapa hari jangan dulu lah, stop, ya kan? Karena endapannya panas, kalau terjadi aliran lahar hujan itu adalah panas dan kemungkinan ada letusan-letusan sekunder di sungai itu karena panas, karena air hujan, maka ada letupan-letupan. Seperti kalau kita itu memanaskan wajan, kemudian kita
cepretin air gitu. Itu ada letupan, itu mesti waspadai. Oke, berarti kalau saran dari Mbah Rono, sebaiknya kalau musim hujan seperti saat ini, memang aktivitas di Besuk Kobokan yang biasanya digunakan oleh para penggali pasir dan sebagainya itu dihentikan dulu ya Pak untuk sementara? Dihentikan atau memang betul-betul dilengkapi peralatan. Nggak tahu sekarang, dulu saya lengkapi dengan kawat, ya kan, yang membentang sungai. Pada saat kawat itu putus karena ada lahar hujan, masyarakat yang di bawah itu, yang di dalam sungai itu segera mengevakuasi dirinya ya. Saya tidak tahu sekarang sistemnya seperti apa yang dipasang itu ya. Dan itu adalah berbaginya Semeru, berbaginya rezeki Semeru dengan masyarakat sekitarnya adalah endapan awan panas yang menjadi pasir nomor 1, ya kan. Oke lah, sekarang masyarakat harus berbagi dulu, ya kan, ruangnya biarkan, ya kan, Semeru sedang memberikan rezeki baru, ya kan, dalam waktu tertentu karena masih panas. Nanti kalau potensi laharnya sudah berkurang, silahkan diambil lagi, tapi tetap harus hati-hati karena sekarang musim hujan. Dan yang ada di sekitarnya kemungkinan ada hujan abu lebat, waspadai, ya kemungkinan listrik dipadamkan karena abu vulkanik bercampur air. Kemungkinan ada pohon-pohon yang tumbang karena abunya cukup berat. Dan yang harus hati-hati, andaikan atapnya itu terdapat abu tebal, ya kan, karena bercampur air bisa menjadi sangat berat. Jika konstruksi bangunan tersebut tidak bisa mendukung abu plus air itu, bisa gagal konstruksi, bisa ambruk, ya kan? Itu yang harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Gunakan masker, ikuti arahan pemerintah daerah, khususnya BPBD Kabupaten Lumajang. Ikuti arahan pemerintah daerah, dan juga pemerintah daerahnya harus tegas ya Pak dalam beberapa waktu ke depan ini selama musim hujan. Jangan sampai nanti besok ketika cuaca sudah lebih baik, masyarakat balik lagi nih ke kediamannya masing-masing, balik lagi menggali pasir. Jadi betul-betul harus tegas di situ. Oke, Pak Mbah Rono, biasanya efek lanjutan yang harus diwaspadai ketika nanti sudah mulai mereda, awan panas gugurannya sudah mulai mereda, biasanya masih adakah efek-efek lanjutan dari erupsi yang harus kita waspadai, Mbah Rono? Biasanya kalau guguran ini, biasanya mudah-mudahan saya sih tidak harus sama ya. Biasanya sekali selesai. Tetapi yang paling harus diwaspadai betul-betul adalah aliran lahar hujan. Yang tidak dingin ini, panas ini, endapan awan panas ini. Kalau dia meluncur ya, mungkin kecepatannya sekitar 200 km per jam. Dengan temperatur sekitar 600 derajat, 400-600 derajat. Mungkin di dalam Besuk Kobokan itu masih 200-300 derajat. Bercampur air katakanlah 100 lebih lah. Itu masih panas. Di samping panas, daya rusaknya itu luar biasa, ya kan? Bisa jembatan putus, karena itu sama dengan, ya kan, kayak semen, adukan semen itu digelontorkan dengan cepat, apa saja bisa ditabrak, ya kan? Batu pun seperti ngapung gitu. Berarti kalau masih ada potensi Pak, luncuran-luncuran awan panas ini, kira-kira jangka waktu yang paling aman untuk warga nanti untuk kembali lagi ke kediamannya di desa-desa yang dekat dengan Gunung Semeru ini berapa lama Pak? Saya kira harus kita mengikuti pantauan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Masihkah ada kubah lava yang berpotensi gugur? Kalau tidak ada ya kecil kemungkinan, bahkan dapat dikesampingkan, akan terjadi awan panas guguran susulan. Dan kalau tidak ada itu, yang harus diwaspadai nomor 1 adalah aliran lahar hujan di Sungai Besuk Kobokan itu. Oke, Mbah Rono, karena Mbah Rono sudah sangat berpengalaman, kira-kira catatan atau pesan-pesan yang Mbah Rono bisa sampaikan kepada pemerintah daerah dan juga petugas gabungan yang saat ini fokus untuk melakukan evakuasi dan pendataan dan upaya penanggulangan dampak dari erupsi Gunung Semeru ini apa saja, Mbah Rono? Saya kira yang paling segera dilakukan adalah di daerah di mana abu tebal terjadi, mungkin daerah Desa Kobokan, karena mungkin radiusnya hanya berjarak sekitar 5 km, fungsikan aja dulu itu, ya kan. Kemudian close, jangan masuk ke Besuk Kobokan.
beranilah berbagi ruang dan waktu dengan Semeru. Karena Semeru pasti akan memberikan rezeki bagi masyarakat di sekitarnya. Pasti. Tapi bersabarlah. Ya kan? Menyesuaikan dirilah dengan alam. Bukan memaksakan diri kepada alam. Kalau kita memaksakan, tidak akan mendapat apa-apa. Yang didapat adalah bencana. Itu saja. Baik, terima kasih Mbah Rono, geolog sekaligus ahli vulkanologi telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Sama-sama, mari. Selamat malam Mbah Rono.